masih ada di situ. Mobil hidup, badan hidup. Saya diem aja. Akhirnya saya memutuskan untuk merokok sambil saya ngoceh-ngoceh sendiri. Itu sampai hampir 1 jam dari situ. Merokok sambil ngoceh-ngoceh sendiri saya. Sampai saya ngomong, kamu nggak usah ganggu, aku ini cuma hanya mau lewat. Aku mau pulang, habis nganterin jenazah. Kayak gitu. Kalau cuma kayak kamu mau ganggu aku, kamu percuma. Kamu mau megang mobilku, saya tungguin sampai besok pagi. Balik lagi ke base camp. Akhirnya nggak lama, lampu itu lagi saya balik ke base camp ngobrol sama teman-teman. Di situ kan ada 6 orang di situ, 7 sama saya. Lagi ngobrol, lagi ngopi, bercanda-candaan. Tiba-tiba lampu hidup semua. 8 ambulan itu hidup semua tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Ratna Wulan Channel. Teman-teman, kali ini gue kedatangan seorang supir ambulan yang akan menceritakan pengalaman horornya selama beliau bekerja sebagai supir membawa jenazah ke luar kota. Gimana pengalamannya? Kita langsung aja sapa Bang Didi. Apa kabar Bang Didi? Alhamdulillah baik, sehat. Bang Didi waktu itu nih bawa ambulan ya Bang ya? Iya. Jadi driver ya Bang ya? Jadi driver. Udah berapa lama Bang? Saya dari tahun 2014. Oh udah lama ya Bang ya? 10 Iya. tahunan ya. Nah ini Bang Didi ceritanya ketika bawa ambulan kemana nih Bang? Ada jenazahnya nggak? Saya kalau untuk bawa jenazah itu emang kemana-mana ya, sampai keluar pulau juga ya itu sampai ke Sumatera juga. Tapi waktu itu saya juga pernah bawa ke wilayah Jogja, dan itu juga setelah mengantarkan jenazah dari Jakarta sini dan pulangnya itu ada, ya bisa dikatakan ada sebuah mistis yang seperti kayak cewek itu di tengah persawahan, jadi jauh sama pemukiman warga. Itu kurang lebih 4-5 kiloan lah masih itu. Jadi Bang, ditahan dulu Bang. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, serta bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratna Wulan Channel. Oke Bang Didi, bisa diceritakan dari awal. Jadi awal mula saya kan memang kerja di salah satu yayasan ya yang bekerja sama dengan salah satu rumah sakit. Itu di awal tahun 2014 saya kerja di situ. Dan itu pun pertama kali itu saya lagi di pool mobil jenazah semua. Jadi belum ditugaskan itu di rumah sakit. Dapat ya kurang lebih 1 mingguan lah itu saya baru dapatkan jadwal piket di situ. Nah jadwal piket, dan itu pun juga akhirnya saya langsung dapat giliran. Ya untuk meninggalnya saya juga kurang tahu meninggal karena apa. Akhirnya diantarkanlah ke wilayah Jogja, yaitu di pemakaman yang saya ingat tuh di pemakaman keraton masih. Jadi emang masih kental itunya Jawanya kan. Nah di situ keluarga yang ikut itu ada 4 orang. Jadi yang belakang ada 3, yang 1 samping saya begitu. Kalau untuk perjalanan itu kita terus aja di tol memang exit Kertasuras itu. Nah di situ pun udah aman itu jalanan, nggak ada yang nyasar atau gimana. Perjalanan kurang lebih 6 jam karena saya berangkat dari sini tuh yang saya ingat tuh sekitar jam 9.30 termasuk pagi ya. Itu kurang lebih jam 6.15 lah udah nyampe saya, karena nggak begitu ngebut banget juga, santai. Nah begitu nyampe sana kan udah mulai gelap kan. Begitu kita menurunkan jenazah dan juga dibantu sama warga-warga sana, itu kurang lebih jam 7-an, setengah 7-an lah, udah habis maghrib itu. Langsung menuju ke pemakaman itu. Jenazah diturun dari mobil, diangkat sama warga, saya masih nunggu di mobil.
tinggal nutup pintu mobil belakang kan. Dan ada seorang kakek-kakek yang saya panggil Pak D. Ya mungkin itu apakah juru kunci situ atau gimana. Itu Pak D itu lewat sambil ngeliatin saya. Mas, lihat apaan? Enggak Pak D gitu. Jangan diambil ya katanya. Nah mungkin Pak D itu ngelihat kalau saya tuh mungkin ngeliat ada sesuatu benda-benda pusaka di pemakaman keraton situ. Ya sejenis kayak keris, cambuk, itu banyak di sana. Yang satu yang seperti cambuk itu di samping tempat naro keranda, di situ ada cambuk. Terus yang kedua yang seperti keris itu di ujung makam tuh kayaknya udah tua juga, jadi untuk nisannya itu udah keropos juga di situ. Saya juga ngeliat kan, makanya Pak D itu negur saya, Mas jangan diambil ya katanya. Oh enggak Pak D. Akhirnya saya memutuskan untuk diem. Setelah jenazah itu diangkat, keranda kan dianterin tuh sama warga dan saya. Begitu dimasukin, saya langsung pamitan izin untuk pulang menuju ke Jakarta lagi. Karena kalau untuk istirahat atau ngeres bisalah di rest area di tol atau gimana gitu kan. Akhirnya tadinya pihak keluarga ngomong besok pagi aja Mas katanya, nginep aja. Wah enggak Ibu, udah, soalnya di rumah sakit mobil kan terbatas, masih ada 3 unit begitu. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang, salaman juga sama si Pak D itu, si kakek-kakek itu. Nah akhirnya jarak kurang lebih 2,5 kilo. Akhirnya saya memutuskan pakai Google Map. Nah itu pun saya juga nggak ngelihat, setelah saya ketik langsung aja main jalan gitu, nggak ngelihat itu rute motor atau mobil gitu. Begitu jalan, pokoknya banyak tuh belokan ke kiri ke kanan. Akhirnya kok makin lama kok makin ke ujung perasaan. Cuma saya memutuskan nggak mungkin. Pertama banyak tuh pemukiman warga. Setelah itu jalan dapat kurang lebih 1 kilo atau 2 kiloan, kurang lebihnya segitu. Tuh jalannya sempit, pas-pasan satu mobil sama satu motor selisihan gitu aja. Dan saya memutuskan bener nggak ya gitu. Cuma di hati tuh berkata gitu, tapi di pikiran tuh bener nih kayak gitu. Ya udah akhirnya memutuskan jalan terus. Ternyata bener, jalannya agak gede, habis itu aman dong mikirnya. Nggak lama karena ada cabang itu, yang satu ke kiri atau ke kanan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke kanan. Di mapnya ke kiri kayaknya nggak mungkin, kiri soalnya putar balik lagi, jadi ke kanan. Begitu ke kanan, perumahan tuh makin dikit. Akhirnya lama-lama habis. Perumahan tuh habis, jadi jauh dari pemukiman. Akhirnya ya udah deh, karena jalannya agak gede kan, jadi saya terus jalan. Dapat kurang lebih 3,5 kilo atau 2,5 kilo gitu. Itu lampu utama saya mati. Itu pas ngelewatin habis pohon pisang, semak-semak belukar, lampu utama saya itu mati. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk turun, sampai saya otak-atik semuanya, itu nggak hidup. Sekring saya cek juga nggak putus. Ya udah akhirnya pakai lampu hazard sama lampu atas rotator. Nggak lama, kurang lebih ya 500 meteran dah saya jalan, karena lampu penerangan kurang kan. Akhirnya nggak lama tuh hidup. Setelah hidup saya ngedim gini karena saking gelapnya, ada sosok putih. Saya kira ini paling orang biasa, tapi saya mikir juga orang biasa tuh nggak mungkin jalan kaki lewat sini, kecuali orang gila pun juga nggak bakalan jalan ke tempat gelap kayak gini. Akhirnya saya turun, saya panggil. Jam berapa? Itu kurang lebih jam 11:30. Itu saya panggil, Mbak gitu. Cuma diem pertama, nggak ada suara apa-apa, cuma diem. Mbak gitu, diem aja. Itu nangis merintis, gitu. Saya biarkan. Akhirnya saya memutuskan, ini orang kok saya panggil kok diem, tapi ujungnya nangis. Ada apa nih orang ini? Apakah karena habis ribut keluarga atau gimana? Saya kan nggak tahu. Saya panggil lagi, makin nangis tuh, makin suara lagi. Saya biarkan aja. Dan saya berpikir dalam hati, ini kan saya jauh dari pemukiman. Ini pasti bukan orang biasa. Pasti bukan orang ini saya. Gak lama, akhirnya saya memutuskan mau masuk ke mobil, dia noleh.
Dia noleh, ya maaf aja, untuk matanya ini udah hancur semua mukanya. Mukanya hancur, dia memang baju putih, rambutnya panjang, mukanya hancur, matanya sebelah kanan itu udah mau copot. Saya sampai nyebut-nyebut gak karukan di situ, sampai gitu. Saya diem, biarkan. Akhirnya saya baca doa sebisa mungkin kan. Gak lama itu saya jalan pelan-pelan. Pokoknya kalau masih di situ, yang penting gak menghalangin saya aja, saya biarkan dia. Tapi kalau menghalangin ya saya tabrak, terpaksa gitu. Ujung-ujungnya dia kan tetap di pinggir tuh. Saya lewat, ya emang biasa saya lewat akhirnya. Hanya udah nyebut berkali-kali, saya udah diem. Gak lama di mobil saya tuh rasanya berat. Saya gas tuh berat. Kayak di rem tangan gitu, saya gas berat sampai ngeden-ngeden gak karu-karuan. Ada apa ini? Perasaan udah ngelewatin yang seperti itu kan. Saya gas berat. Aduh. Padahal tuh untuk aspal, bukan aspal sih, coran. Coran kan kokoh emang. Jalan terus. Setelah jalan gak lama saya gas, tetap berat. Sampai rem tangan tuh saya coba untuk naikin, turunin, masih aman padahal itu, tapi saya gas berat. Ada apa ini? Begitu saya turun, ada sosok gede ternyata di belakang saya tuh. Jadi mobil saya tuh dipegangin gini, jadi seperti tangan megang kayu gini. Dari situ saya turun, dia jongkok, jadi kayak manusia megang mobil-mobilan gede tinggi. Itu mobil saya dipegangin gini, kan. Makanya saya turun, begitu turun nggak langsung ngeliat ke belakang saya turun diem, terus saya ngeliat di spion kelihatan tangan gede banget di mobil itu. Karena saya diem, begitu diem jalan ke depan mobil, baru saya lihat gede banget. Kalau orang walaupun ditumpuk 4 orang berdiri itu kurang tinggi masih. Jadi mobil itu nggak gerak. Saya baca doa lagi beberapa, gak lama masih ada di situ. Mobil hidup, keadaan hidup. Saya diem aja. Akhirnya saya memutuskan untuk ngerokok sambil saya ngoceh-ngoceh sendiri. Itu sampai hampir 1 jam saya di situ. Ngerokok sambil ngoceh-ngoceh sendiri saya. Sampai saya ngomong, kamu gak usah ganggu, aku ini cuma hanya mau lewat. Aku mau pulang, habis nganterin jenazah. Kayak gitu. Kalau cuma kayak kamu mau ganggu aku, kamu percuma. Kamu mau megang mobilku, saya tungguin sampai besok pagi. Saya juga nggak bakalan tidur, saya tungguin sampai besok pagi gitu. Akhirnya lama-lama karena saya ngoceh-ngoceh nggak jelas, dunia hilang itu, yang berbentuk tangan megang itu hilang. Jadi akhirnya saya mutus masuk lagi. Masuk gak lama, hujan rintik-rintik, jalan. Ya baru jalan udah 200 meter, hujan rintik-rintik, makin lama makin deras. Kan kabut nggak kelihatan. Akhirnya udah dipakai wiper, pakai apa segala macam, jalan pelan-pelan. Nggak lama dalam mobil saya tuh merintih nangis. Di dalam mobil pas di pintu belakang. Kalau mobil kan si penunggu jenazah kan sebelah kiri saya ada bangku panjang segini, kurang lebih setengah meter lah itu. Jadi di paling pojok. Jadi di dalam mobil itu nangis kenceng banget, merintis gak karu-karuan. Akhirnya saya berhenti, nepi, saya noleh ke belakang, nggak ada. Lampu kap atas tuh saya hidupin, nggak ada. Cuma suaranya ada, nangis. Saya matiin. Setelah saya matiin, saya ngerokok lagi. Saya ngomong, kamu nggak usah ganggu. Percuma kamu ganggu, saya nggak bakalan takut ya gitu. 1000 kayak kamu saya nggak bakalan takut gitu. Toh juga saya besok juga bakalan mati saya gitu. Akhirnya hilang. Habis hilang, saya memutuskan untuk diem masih. Memang saya tunggu masih mau ganggu atau enggak. Enggak lama mas, ada bau anyir. Bau gitu. Bau anyir gak karu-karuan. Bau anyir. Terus enggak lama bau bangke. Enggak lama bau singkong bakar. Bermacam-macam baunya. Akhirnya saya sampai ngomong gini. Oh, jadi kamu mau ngepung saya kayak gitu. Saya enggak akan pernah takut sama kamu. Memang kamu itu ada, tapi dunia itu berbeda kita. Kayak gitu. Gak lama itu bau itu hilang.
ganti bau wangi kayak bunga kenanga gitu, ganti bau wangi. Saya diam aja, ini siapa lagi yang mau datang, saya gitu. Jadi saya di mobil tuh bener-bener kayak orang gila ngomong sendiri, siapa lagi yang mau datang, ayo saya tunggu di sini, saya nggak bakalan jalan mobil saya tunggu, saya gitu. Akhirnya bau wangi itu masih lama di dalam mobil itu, kan mobil tuh kok cumanya pakai Stella saya kan. Nggak lama itu makin lama makin wangi banget, makin lama makin wangi. Mobil hidup, AC hidup, lampu saya tinggiin. Di depan saya ada kurang lebih 3 penampakan, yaitu kunti merah, terus yang putih pocong. Itu jadi kunti merah sebelah kiri, pocongnya tiduran, yang putih itu sebelah kanan, jadi zigzag gitu. Terus saya berhenti diem, ya saya tungguin memang kamu mau nyamperin saya atau saya yang ke situ, saya gitu. Cuma dia tetap stay di situ, dia nggak gerak nggak apa, karena sambil hujan kan. Akhirnya saya nunggu, nggak lama si bau wangi itu hilang. Wangi itu hilang, nggak lama memang si yang 3 sosok itu masih ada. Nggak lama dari semak-semak seperti kayak apa ya, ilalang orang sini mengatakan tuh, yang tinggi udah ada bunga itu ada sosok hitam. Tiba-tiba tiga yang putih ini tiba-tiba dirangkul gini, habis semua. Saya juga nggak tahu itu sosok apa. Akhirnya saya memutuskan apakah saya ada yang nolong atau gimana, saya juga nggak tahu. Karena saya juga nunggu yang kayak gitu nggak ada lagi kan, karena pertama nangis dalam mobil. Jalanlah saya, jalan pelan-pelan, kurang lebih 3 kiloan itu udah terlihat pemukiman warga. Nah akhirnya jalan-jalan ya kurang lebih cuma 1,5 kilo lagi udah nyampe pemukiman warga. Itu saya melihat si sosok Pak D tadi yang negor saya. Waktu itu udah jauh. Itu saya ngeliat sosok Pak D lagi yang di situ. Habis itu saya jalan pelan-pelan, lah kok kayak Pak D yang tadi ya di sana gitu. Akhirnya saya mulai berhenti. Pak D mau kemana? Kok tiba-tiba udah nyampe sini gitu? Mau pulang, cuma gitu aja. Lah perasaan kan orang itu tadi ketemu sama saya di makam di sana. Kenapa ada di sini orang ini? Dia cuma yang ngomong mau pulang, tapi dia nggak noleh gitu ke saya. Dia udah selisihan sama saya nggak berhenti, saya panggil, Pak D mau kemana gitu, mau pulang katanya. Kan makanya saya mikir, orang itu padahal tadi di makam sana loh, negor saya. Udah jauh, udah berkilo-kilo, tapi kenapa ada di sini? Kalau misalnya kita pikir orang sini ke sana, nggak mungkin dong jauh-jauh kayak gitu. Dan ya udah saya biarkan. Cuma saya ngomong hati-hati Pak D gitu, nggak jawab lagi. Cuma yang ngomong mau pulang waktu saya tegur. Jalan sampai pemukiman warga, karena warung juga nggak ada yang buka, rumah pun tutup. Akhirnya saya ngeliat map, ternyata bener map saya itu salah, jalur motor. Akhirnya saya gantilah pakai mobil kurang lebih masih 3,5 kilo lagi. Nah jalan ada warung buka, akhirnya beli rokok saya di situ. Beli rokok situ, dia nanya orang warungnya, dari mana mas? Habis ngantar jenazah Pak gitu. Kemana? Ke Jogja, ke pemakaman keraton. Tadi lewat mana? Tadi lewat sana yang ada kebun-kebun pisang. Situ ngeliat apa aja di situ? Wah banyak. Ternyata warga situ udah pada tahu. Jadi kalau ada orang yang baru lewat situ udah pasti diganggu. Begitu. Oh berarti Saman tadi lama ya di sana? Lama saya Pak gitu. Akhirnya ngobrol tuh sama bapak-bapak warung. Lama saya Pak, mobil saya sempat mati lampunya, sempat hidup saya gas tuh ngeden gitu. Pasti dipegang tangan ya gitu. Iya gitu. Kok bapak tahu gitu? Iya waktu itu juga ada mobil pribadi lah situ, dipegang tangan orangnya sekeluarga pingsan semua. Hanya nggak lama, singkat cerita, saya udah pamitan sama orang warung. Lanjutnya perjalanan, karena saya saking capeknya, ngareslah di rest area saya. Nah di rest area saya tidur dulu sementara. Sedangkan saya kalau tidur itu pasti carinya yang di bawah pohon tapi nggak begitu rimbun banget. Maksudnya kalau misalnya saya tidur sampai besok pagi nggak terlalu panas gitu. Nah tidurlah saya di rest area. Nggak lama saya tidur tuh
Ya ibarat kata kalau kata orang sini kayak tidur ayam lah, setengah-setengah sadar gitu. Jadi di muka saya tuh kayak ada kain gini, ya, lambai gini di muka saya. Sedangkan saya kan tidurnya kalau misalnya ngeres kan saya tidurnya pindah di tempat samping saya, bukan di pas di setir. Pindah karena kan belakang keranda. Jadi kan bisa saya miringin gitu bang, joknya. Agak jadi nggak lama udah agak setengah-tengah sadar, melek-melek ayam gitu diginiin muka saya. Cuma saya giniin lagi, saya giniin lagi. Habis itu ada suara nangis, ngerintis. Gitu. Saya noleh ke spion, nggak ada. Akhirnya karena saya kepengen kencing, akhirnya ke toilet dulu. Setelah ke toilet, orang travel samping saya denger, "Mas, mobilnya ada siapa mas?" Itu nggak ada pak, kenapa pak gitu. Itu tadi siapa yang nangis itu, temennya gitu. Kata si supir travel, nggak ada pak, saya habis nganter. Wah jangan-jangan yang dianterin tadi ngikut ya. Wah saya emang nggak tahu dah pak, emang denger apaan bapak? Itu ada yang nangis di mobilnya gitu. Masa sih gitu? Iya gitu. Terus tanyain sama ibu-ibu si penumpang travel, ibu denger orang nangis gak bu di mobilnya mas ini? Iya mas, nangisnya kenceng banget lagi. Saya kirain keluarganya nangis-nangis. Akhirnya dari, waduh ini kenapa sampai kesini-sini saya gitu. Nah saya biarkan. Akhirnya nggak apa-apa mas gitu, aman kok gitu. Akhirnya nggak lama supir travel tuh penumpang-penumpang habis dari kamar mandi toilet buru-buru tuh tabut, mungkin takut. Setelah itu jalan, saya karena masih ngantuk memutuskan untuk tidur situ. Tidur sampai kebangun jam 3-an itu. Jam 3 itu kebangun karena saya lapar. Keranda itu tiba-tiba goyang, gitu. Saya biarkan aja. Akhirnya tadinya kan tidurnya gini ke arah pintu, karena keranda goyang, makin saya adepin aja tuh keranda. Saya ngadep ke keranda gitu. Sambil melek gini aja, saya liatin aja. Karena nggak gerak-gerak tuh keranda, saya ngomel di dalam mobil. Gerakin aja lagi terusin, gerakin terusin gitu. Kalau nggak gerak, bentar lagi saya yang gerakin gitu. Terus nggak gerak-gerak, karena kerandanya tuh sampai saya banting-banting, saya angkat di dalam mobil. Der gitu. Ayo gerakin gitu. Sampai orang-orang tuh pada yang di luar mungkin denger, sampai diketok-ketok saya, kenapa mas gitu sama orang-orang di luar saya. Gak apa-apa pak, lagi benerin keranda, saya ngomong. Oh kirain kenapa gitu, habis nganter, iya gitu. Habis itu orang pada minggir, saya ngomong lagi, ayo gerakin lagi gitu. Kamu kalau cuma ganggu kayak gini, kamu ganggu sama orang yang salah kamu gitu. Saya biar, akhirnya nggak ada kendala apa-apa lagi. Sampai 5:30 cuci muka, misalnya untuk jalan pelan-pelan ke arah Jakarta. Nyampe rumah sakit, itu teman saya yang nge-backup saya juga lagi sakit. Jadi terpaksa saya ke sana lagi. Tadinya saya harus pulangnya ke Pool, jadi saya balik lagi ke rumah sakit. Begitu. Nah, nyampe situ kata si bos saya yang punya mobil yang kerja sama rumah saya itu, "Kamu di sini dulu ya, si Andri lagi sakit." "Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak," gitu. Dan di situ pun kan mesnya kan berdekatan sama tempat peti, tempat keranda kan berdekatan, cuma ya samping-sampingan gini lah cuma. Nah akhirnya saya kan udah tidur situ karena saking capeknya tidur situ. Habis maghrib saya bangun teman-teman saya kok pada nggak ada gitu. Terus saya nanya ke si mbaknya, "Mbak, anak-anak pada kemana?" "Oh pada ngopi." "Rumah tidur mulu dari tadi." "Capek mbak," gitu. "Oh ya udah," gitu. Habis mandi bersih-bersih, saya masuklah ke ruangan mes itu. Gak lama di tempat peti itu kayak ada orang benerin peti, geser-geser, gerubuk gitu. Saya biarkan aja, mungkin teman-teman saya habis ngopi kali, lagi disuruh sama bos benerin peti. Ternyata saya ke situ nggak ada orang sama sekali. Nah saya keluar lagi nanya, "Anak-anak belum balik mbak?" "Belum," gitu. "Emang kenapa?" Gitu. "Nggak apa-apa," gitu. "Pasti kamu dengar sesuatu ya di situ," gitu. "Kok mbak tahu mbak?" Gitu. "Pasti kamu dengar peti kan?" Gitu. "Iya," gitu. "Cuma udah biasa kalau orang baru," gitu. "Oh ya udah," gitu. Nah dari situ jam
11.30 setengah 12 itu saya dapat lagi ke Indramayu, ngantar ke Indramayu. Sampai akhirnya membuat saya, gimana kamu, fisik kamu masih kuat nggak? Kuat pak, udah tidur tadi. Oh ya udah, ini deket kok cuma ke Indramayu. Ya pak. Itu pas malam Jumat manis ngantarnya. Jadi itu korban kecelakaan meninggal di situ. Dan itu pun pihak keluarga nggak ada yang tahu sama si korban ini. Cuma udah pihak kepolisian udah terhubung sama pihak keluarganya. Dan akhirnya untuk masalah biaya udah ditransfer kan ke sana. Jadi saya tinggal ngantar. Jadi yang di dalam mobil itu nggak ada keluarga sama sekali. Jadi yang di mobil itu cuma hanya saya sama jenazah. Nggak ada keluarga atau kerabat tuh nggak ada. Gitu. Jadi akhirnya, berani nggak kamu sendiri? Nggak apa-apa pak, saya berani. Oh ya udah, gitu. Jalan setengah 12 itu jalan jam 12-an lah, karena kan masih dibungkus apa segala macam kan, karena kepalanya sini tuh pecah. Jadi untuk di batok kepala sini tuh nggak ada. Itu yang mandiin saya sama tim teman saya juga gitu. Jadi batok kepala sini tuh nggak ada. Otaknya juga tinggal dikit otaknya. Ya sama kayak otak kambing gitu, otak manusia itu sebenarnya. Nah itu setelah itu kan masih ngucur, akhirnya saya ngomong, kamu minta itu deh sama si mbak, minta apaan? Minta kain kasa sama kapas gitu. Buat apaan? Ini buat kepala ini, soalnya ngucur mulu gitu. Minta habis 2 box sampai itu ditaruh sini, udah saya tutup semua, udah dikafanin, udah sholatin situ sekalian, saya berangkat. Saya pertama bos saya ngomong, kamu berani nggak gitu sendiri? Berani pak gitu. Masih kuat nggak fisiknya? Masih, udah tidur tadi. Oh ya udah gitu. Soalnya kan di situ kan teman-teman situ kan nggak ada yang bisa nyupir. Di situ kan cuma yang mandiin sama ngambilin jenazah kalau di lantai berapa ada yang meninggal. Setelah itu saya berangkat di kilometer 207 saya ngeres makan dulu. Makan, masih nyantai, ngerokok, terus beli bensin, jalan. Itu jam 3-an. Jam 3. Jadi habis makan, beli bensin langsung di pom bensin, lanjut jalan pun saya juga santai. Nah jalan, baru nyampe Tegal, itu mobil mati tiba-tiba. Mobil di tol mati. Untungnya aja saya ngambil bahu kiri, mati. Bener-bener gak ada setrum sama sekali itu mobil. Sampai minggir, sampai ada pihak jasa marga yang mobil kuning itu untuk patroli, tanyain mau kemana mas gitu, kok berhenti di sini? Mati pak, nggak tahu nih mobilnya kenapa gitu. Dibantu dicek semuanya aman semua. Habis itu dia nanya, lagi bawa mas? Iya pak, bawa pasien apa apaan? Jenazah saya gitu. Nggak tahu korban apaan nih, soalnya korban kecelakaan saya gitu. Kaget dia. Langsung lah, kalau bisa cepat diinin mas, cepat jalan mas gitu. Lah gimana mobilnya kayak gini gitu. Lah pakai ambulans jasa marga atau gimana, dioper saya gitu. Lah nggak bakalan lah, jasa marga kan ambulansnya kan kebanyakan mobil medis gitu. Akhirnya nggak lama itu kena, karena ditungguin udah setengah jam baru kena, hidup. Habis itu habis jalan karena posisi di tol itu agak sepi, jadi saya nggak menghidupkan sirine. Kan kalau sirine itu buat keadaan jalan macet atau gimana, karena agak sepi saya nggak menghidupkan sirine. Nah nggak lama di belakang saya tuh ada yang ngomong suaranya, mas agak cepetan gitu nih. Saya diem, siapa yang ngomong, padahal saya nggak ada temen nih, cuma hanya saya sama jenazah di belakang. Saya biarkan, cuma saya dalam hati saya paling juga yang karena saya kecapean dari kemarin mungkin saya gitu. Gak lama itu ada lagi, mas agak cepetan gitu. Udah. Akhirnya terpaksa tuh lampu di kaca di atas, terus saya balik ke belakang. Bener kelihatan ada orang duduk. Astagfirullah. Di tempat yang kuntilanak kemarin duduk itu di pojokan. Bener kelihatan duduk, hitam. Duduk tapi nunduk gini, mukanya nggak kelihatan.
Dia pakai baju yang saya tahu tuh bajunya merah itu. Akhirnya saya biarkan aja. Terus jalan, begitu exit tol ada pihak keluarga yang nyambut. Mas, nanti langsung dibawa ke rumah dulu. Oh iya Pak gitu. Bawa ke rumah. Dari tol itu nggak jauh kok, kurang lebih 8 kiloan lah dari exit tol itu. Nah dari situ dibawa ke rumah. Setelah dibawa ke rumah, pihak keluarga udah ketemu nangis-nangis, tetangga-tangga pada ngobrol. Di jalanan tadi aman Mas, karena saya biar nggak terjadi omongan di sana, saya ngomong aman Pak gitu. Padahal ya ada kendala tadi itu, aman Pak gitu. Oh ya udah syukur deh gitu. Emang kenapa Pak? Enggak, soalnya ini almarhum nih anaknya gini. Udah Pak jangan diomong Pak, gitu. Kayak gitu jangan diomong, nggak boleh saya gitu. Nah, iya, ini waktu hidup nih bikin gedek aja nih orang ini katanya. Udah jangan diomong, udah sekarang udah almarhum jangan diomong gitu. Nah akhirnya nggak lama karena pihak keluarga ngomong, Mas bisa nggak Mas dianterin ke makam juga sekarang? Oh ya udah Pak, nggak apa-apa gitu. Dianterin lah. Setelah dianterin, kan pemakaman jam 9 pagi sana. Setelah dianterin, saya masih suruh ke rumahnya lagi, disuruh makan, suruh istirahat. Akhirnya saya memutuskan habis nganterin itu, makanlah di rumahnya dia. Nah setelah makan di rumahnya dia, sepintas tuh saya ngelihat kayak si jenazah ini yang dibungkus lagi ngeluarin nasi. Padahal tuh yang mandiin saya sama tim saya berlima sama saya termasuk. Jadi setelah pemakaman kan balik lagi ke rumahnya dia karena saya suruh makan gitu. Jadi saya memutuskan untuk balik lagi ke situ, cuci kaki, cuci tangan. Akhirnya ada si ibu-ibunya juga ngeluarin sayuran apa segala macam. Terus saya karena duduk bengong sambil ngerokok. Terus mata saya tuh tertuju sama seorang laki-laki yang ngeluarin nasi itu. Ngeluarin, narok gitu, terus jalan lagi. Dalam hati saya, kok mukanya kok mirip ya sama yang jenazah yang dibawa gitu. Apa karena saudara kembar atau gimana? Tadinya saya diem itu, cuma dalam hati aja saya ngomong kayak gitu. Saya biarkan. Setelah makan semuanya rapi, kan nasi lauk pauk kan diangkatin lagi, tapi dia tuh nggak kelihatan lagi. Akhirnya saya ngobrol di luar sama RT, sama warga-warga situ juga. Saya nanya, almarhum ini berapa bersaudara Pak gitu? Ini mah 3 bersaudara gitu. Yang 2 cewek, yang cowok cuma dia. Lah, tadi yang ngeluarin nasi ada loh cowok yang mirip sama dia. Masa Mas itu? Iya gitu. Nggak ada? Iya ada. Tadi mirip sama dia, saya kirain dia kembar saya gitu. Nggak ada Mas gitu. Dia cewek 2, cowoknya 1, cuma dia doang cowoknya. Waduh saya gitu. Ini udah ada sesuatu lagi nih pasti saya gitu. Setelah pamitan, jalanlah pelan-pelan, ngares dulu di pos teman saya kan komunitas di ambulan. Ngares dulu di base camp temen. Nah, jadi saya memutuskan habis maghrib aja lah pulang gitu. Soalnya biar enak nyampe sana malam tinggal tidur saya gitu kan. Ngares lah di tempatnya temen sampai 2,5 jam. Habis itu nggak lama bos saya telepon. Udah nyampe, udah Pak, udah selesai. Ini tinggal pulang. Ya udah kamu ngeres dulu deh, tidur dulu, santai gitu. Oh iya Pak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ke base camp temen, ngobrol-ngobrol lah sambil ngopi, ngerokok bareng. Itu kan mobilku tuh kan ada 7, diparkirnya tuh di tempat-tempat tanah kosong memang. Nggak lama tuh punya mobil saya tuh kedip sendiri lampunya, ngedip. Akhirnya kata teman saya si Afri ngomong, bang mobil lo kedip, korslet kali ya? Apanya kedip gitu? Kedip, barusan kedip gitu. Ah nggak mungkin lah, lihat itu semua mobil juga ada di situ gitu. Hanya kagak percaya lo, saya biarkan. Nggak lama karena ngobrol-ngobrol sambil saya ngeliat itu benar kedip, terp didim saya. Kok kedip ya gitu. Lah iya mobil gua kedip, ada yang konslet kali ya saya gitu. Ya kali coba dicek, nggak ada. Nah mobil yang saya parkir punya saya, terus sebelah mobil yang saya parkir tuh punya teman saya, ada yang nangis di situ. Di mobil teman saya tuh ada yang nangis. Jadi nangis campur ngegereng itu gimana sih? Akhirnya saya biarkan. Lo habis bawa tadi? Kagak gitu.
Lah di mobil dia nangis, buka deh gitu. Ah nggak mungkin lah, dengerin suaranya, memang kecil suara nangisnya, denger dia akhirnya dibuka yang mobil samping teman saya itu dibuka, nggak ada, emang nggak tanya mobil sebelah ujung tiba-tiba lampunya hidup, tapi sirennya nggak bunyi, cuma hidup aja. Hanya wah ini mungkin gara-gara yang lu bawa ini kali ini, lah mana gue tahu, saya kan gitu kan. Hanya samperin, begitu aman tuh, udah dimatiin, mati, balik lagi ke base camp. Akhirnya nggak lama lampu itu lagi saya balik ke base camp ngobrol sama teman-teman, situ kan ada 6 orang di situ, 7 sama saya, lagi ngobrol, lagi ngopi, bercanda-candaan, tiba-tiba lampu hidup semua. 8 ambulan tuh hidup semua tiba-tiba. Kaget tiba-tiba, wah ini ada sesuatu dah, ini pasti dah gitu. Emang apa gitu, tuh lihat mobil tuh hidup semua lampu gitu. Lah iya gitu, udah akhirnya buru-buru samperin, pada dimati-matiin. Akhirnya saya ngomong, kamu jangan ganggu deh gitu, saya habis nganterin kamu. Saya tuh capek, saya pengen istirahat juga. Di sini juga sama, tempatnya sama seperti kamu juga, nggak usah ganggu saya gitu. Habis dimatiin udah, akhirnya kata teman saya, wah yang lu bawa ini jangan-jangan waktu masa hidupnya gini-gini, udah nggak usah diomong itu, biarin saya gitu. Nah akhirnya saya memutuskan untuk pamit karena nggak enak sendiri sama teman-teman situ kan. Saya pamit sampai jam 7.30 ini saya udah memasukin wilayah Jakarta sini, udah mau masuk Cikampek lah, udah ngeres lagi saya di rest area, diem ngerokok sambil berpikir, kenapa tadi saya lagi ngeres di tempat teman saya lampu sampai kayak gini semua, hidup semua gitu loh, masa iya masih mau diganggu terus ya gitu. Nah nggak lama ada orang turun dari mobil Fortuner yang saya ingat, itu mukanya mirip lagi sama jenazah yang saya mandiin itu, sama lagi mukanya, bajunya baju merah, pakai celana hitam, sama lagi. Tapi saya di dalam mobil ngerokok, saya lihat, dah kok itu orang itu sama lagi sama yang tadi. Pertama di rumahnya, yang kedua ini di rest area. Masa ia mau ngikutin saya, dalam hati kan. Saya biarkan. Gak lama yang punya mobil Fortuner datang, bapak-bapak berdua sama istrinya, buka, masuk, jebret, mobil jalan. Loh, kok orang yang tadi mana, kok nggak ada, kayak gitu. Dalam hati saya udah ngomong nih, dalam hati saya diikutin saya kayak gitu. Entah maksudnya apa, ngikutin, apakah mau ada ucapan terima kasih atau gimana, saya nggak tahu ya gitu. Cuma dalam hati saya ngomong, saya diikutin nih kayak gitu. Akhirnya saya, karena ngerokok belum habis, saya ngomong sama keranda pas di kepalanya, saya bisa noleh gini, ngomong di keranda, kamu nggak usah ngikutin saya, kamu udah saya bantu, udah ketemu sama keluargamu, udah aku antar ke pemakaman juga, kamu nggak usah ngikutin. Sampai kamu tadi di tempat base camp teman saya, seluruh lampu kamu hidupin kayak gitu, sampai lampu kamu dim-dim, maksudnya apa, udah, kita udah beda alam, saya cuma membantu kamu loh. Karena saya ngomong gitu nggak ada apa-apa kan, saya mikirnya. Nah akhirnya saya memutuskan mau jalan lagi nih, baru nyetar mobil, keranda saya tiba-tiba gini, kayak ada yang banting, der gitu. Kaget saya, waduh gitu. Banting aja terus kayak gitu. Saya ngomong baik-baik sama kamu, jangan sampai aku balik lagi ke makamu, aku bakar makamu, saya gitu. Akhirnya apa, nggak ada respon apa-apa lagi. Akhirnya saya udah memutuskan pulang sampai sini kurang lebih jam 9-an kayak. Kurang lebih jam 9-an. Akhirnya sama bos saya suruh, udah kamu langsung pulang aja di pool gitu. Oh iya Pak gitu. Langsung ke pool. Nyampe pool kan memang tempatnya kan di basement bawah tuh ambulan. Di situ kan ada beberapa yang terbengkalai juga karena belum diservis, karena udah berkarat. Nah, begitu masuk ke situ diganggu lagi saya, tapi sama yang lain lagi gitu, sosok anak kecil itu. Begitu saya buka gerbang,
Kata bos saya, udah pulang, udah pak gitu. Gimana jalanan? Aman saya gitu. Ya udah masukin, habis itu kalau mau makan sana, ibu lagi masak. Udah pak nggak usah, saya langsung parkir mobil, saya cuci besok ya pak ya gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Dan saya masuk sendiri kan di bawah kan di basement. Begitu masuk sendiri karena lampunya masih bolam 5 watt kan masih remang-remang ya. Terus saya masuk, habis parkirin mobil mundur, ada yang ketawa di paling ujung di mobil yang udah terbengkalai, ketawa aja ngakak ya. Itu, woi, saya gituin aja. Ngakak jangan cuma satu orang, yang banyak, saya gituin. Nah terus mobil yang terbengkalai ini padahal tuh udah kurang lebih 4 tahun tuh mobil itu, udah banyak kempes, udah banyak debu aja. Tiba-tiba lampunya hidup, itu padahal lampunya nggak kena, tiba-tiba hidup. Akhirnya mobil saya gedor aja, udah dor, cuma kamu gangguin saya udah kenyang digangguin kayak kamu ya, jalan aja. Dan besoknya pagi saya ngomong sama bos saya, pak saya mau nanya pak, kenapa gitu, di sini tuh sosoknya apa aja. Tadi malam saya diketawain sama cewek di pojokan sana kayak gitu. Terus ternyata bos saya tuh memang nggak ngasih tahu di situ, yang tahu itu cukup saya. Ternyata kamu kan orang baru di sini, udah cukup kamu aja yang tahu ya, di sini tuh emang banyak yang seperti itu kok. Oh gitu. Sampai saya dibujuk kalau misalnya bos saya punya duit mau dibeliin mobil ambulan jenis apa katanya. Saya nggak butuh kayak gitu pak, kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Sampai dibujuk, sampai saya mau resign aja, sampai mau dinaikin gaji saya 2 kali lipat, saya nggak mau juga. Bukan karena takut, karena nggak enak aja kalau lagi kerja kayak gitu, makin diganggu kayak gini-gini makin nggak fokus gitu. Nah dari situ akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kerjaan situ. Itu pun sampai teman saya ngomong, kamu kenapa keluar? Nggak apa-apa gitu. Ya kan kamu masih baru kerja di sini, kenapa keluar? Nggak apa-apa, aman saya gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk jadi driver online, Grab bike ya, motor. Nah dapat kurang lebih 1,5 bulan, si bosnya tuh nelpon. Nah tumben-tumbenan nih pak bos ini nelpon. Saya angkat, iya pak ada apaan pak gitu. Aku mau minta tolong katanya. Minta tolong kenapa pak? Nganterin jenazah, mau gak kamu gitu? Kemana gitu? Ke Jogja katanya. Ke Jogja, ya udah. Tapi ini saya masih nge-Grab nih. Saya langsung matiin aplikasi ya. Saya menuju ke rumah bapak gitu. Jangan ke rumah, kamu langsung ke rumah sakit aja gitu. Soalnya mobilnya di rumah sakit. Ya udah gitu. Akhirnya saya memutuskan matiin aplikasi menuju ke rumah sakit. Ternyata yang saya bawa, saya memikirkan batangan saya yang kemarin saya bawa, tapi ternyata bukan. Itu mobilnya 300. Udah banyak karat juga, tapi untuk mesinnya masih oke. Hanya begitu nyampe situ, mobilnya mana pak? Itu pakai mobil itu. Saya ngeliat, dah nggak salah nih orang saya gitu. Itu mobilnya udah berkarat kayak gitu. Tapi kalau emang si customernya mau, nggak masalah sih dalam hati saya. Ya udahlah, gas aja lah saya gitu. Akhirnya kamu prepare dah buruan gitu. Oh iya pak gitu. Saya bersih badan semuanya udah bersih, motor udah saya parkir tempatnya situ udah aman. Saya ngomong, pak mau berangkat jam berapa ini? Bentar lagi. Jam berapa? Habis maghrib kata dia. Oh ya udah, ada iringan berapa mobil? Nggak tahu, nanti konfirmasi sama keluarganya. Oh iya. Nah nggak lama habis ngomong kayak gitu, saya beli kopi, belum saya minum, datang bos saya. Kamu nemuin keluarganya yuk sama saya gitu. Ya udah ayo gitu, temuin. Akhirnya ngobrol saya, maaf nih pak bu, untuk iring-iringan nanti ada berapa orang, untuk berapa mobil gitu. Kalau untuk mobil nggak ada mas, terus kalau untuk orang yang ikut di ambulan juga nggak ada katanya. Dalam hati saya, ya saya sendiri lagi sama jenazah saya gitu. Oh gitu, tapi udah dikonfirmasi ya bu untuk yang di kampung. Udah mas, ya udah nanti saya minta share lokalnya aja, biar saya tuh aman untuk menuju ke sana. Oh ya udah mas gitu. Udah saling tukar nomor handphone kan. Setelah itu, setelah selesai barulah berangkat. Saya dikasih uang transport lah sama bos saya tuh. Dikasih uang transport, etol juga udah diisiin, tinggal jalan. Jadi saya udah siap-siap, baru tuh jenazah udah selesai tuh, masukin mobil. Oh iya tuh, dibantu sama teman-teman saya juga dimasukin. Setelah dimasukin, udah jalan tuh. Mobilnya kan ada 300, mobil tua ya. Jalan, habis jalan, nggak lama itu nyampe
Cikarang itu mobil udah dundutan tiba-tiba. Wah kenapa ini mobil dundutan kayak gitu. Nah, saya minggir apa karena apa ya, di tabung solar itu ada angin yang itu, akhirnya saya kompak aman, jalan terus jam setengah 1 saya udah deket tuh sama rumahnya si almarhum. Itu katanya ke rumah itu ya, bukan langsung ke makam. Jadi saya mencoba untuk ngeres dulu bentar karena pegel kan, nyetir sendiri apa sendiri gitu. Akhirnya kan ya kurang lebih 5 menit lah sambil ngerokok. Saya setelah ngerokok jalan lagi nggak lama keluarga udah telepon, udah nyampe mana mas, ini udah mau exit tol nih bapak gitu. Oh ya udah, di situ ada keluarga yang nunggu di exit tol gitu. Oh ya gitu. Nah begitu udah ngetap keluar, saya ngedim gini, ada emang keluarga 2 motor nungguin, udah ngikutin dia terus tuh. Habis ngikutin dia, kok perasaan selokannya di sana tapi kenapa lewatnya sini, saya gitu. Apa jangan-jangan salah orang ini yang nungguin saya atau gimana? Khawatirnya dia nunggu ambulan lain kan gitu. Akhirnya terus saya ikutin ternyata bener, memang selisih 5 menit sih sama yang di Google Map yang di Sherlock itu, lebih jauh yang ngikutin motor itu. Begitu nyampe ke rumah duka, diturunin, setelah dimasukin, keranda masih di rumah duka nih, saya masih diem. Akhirnya saya ngobrol sama yang naik motor tadi, mas kenapa tadi jauh banget mas gitu, ini perasaan tadi dari sini ke sini tinggal 5 menit lagi. Iya di map memang 5 menit mas, tapi jangan rusak, lama malahan gitu kan, makanya saya mau lewat sini. Oh gitu, ya udah saya gitu. Akhirnya nggak lama dia ngomong, mas bisa nggak dianterin ke makam sekalian? Oh dimakamin sekarang pak gitu. Iya soalnya nih juga untuk makam udah digali, itu jam 2 malam tetap dimakamin di sana. Jadi lampu-lampu untuk pemakaman udah standby semua, sama tenda udah ada. Oh ya udah gitu, tapi makamnya tuh makam beda ya, TPU umum memang. Dan itu pun juga saya melihat di TPU itu apa ya, kan TPU itu ada gapuranya, kalau di sana itu banyak yang ada gapuranya gitu. Jadi saya mau masuk di gapura itu angin begitu kenceng, nggak lama hilang tuh angin. Setelah jalan mobil parkir, nurunin keranda tadi, digotong bareng-bareng. Nggak lama saya diliatin perempuan di pohon, kalau di sini apa ya, mede apa, pohon jambu mente itu apa, pohon mede ya, ada pohon mede di makam. Saya diliatin sama cewek di situ, dia nyender gini di pohon. Ngapain tuh cewek, menyendiri aja, yang lain pada ngumpul sini. Saya diliatin, saya biarin aja. Nggak lama begitu saya masukin keranda sama warga situ, saya mundur mobil maksud saya biar keluar dari TPU situ di pinggiran jalan. Tiba-tiba warga situ ada yang teriak-teriak kesurupan. Kesurupan gini-gini. Akhirnya diangkat, dipegangin, nggak ada yang kuat orang. Nggak ada yang kuat. Jadi yang sini 5 orang mental semua. Nah saya ke situ, ada Pak Ustadz juga. Pak Ustadznya juga hampir diseruduk juga. Sampai minggir, sampai Pak Ustadz baca doa. Akhirnya si orang yang kerasukan itu ngeliatin saya. Akhirnya saya ngomong, kamu ngapain masuk sini gitu. Dia diem aja. Akhirnya dia ngomong, kamu dari tadi aku liatin kenapa nggak ngerespon, kata dia. Nah, ngapain aku ngerespon kamu, saya gitu. Oh berarti kamu yang di pohon mede tadi ya ngeliatin saya ya? Ya kata dia. Terus kamu mau minta apa, saya gitu. Mau minta rokok, kata dia. Kalau rokok nggak ada, saya gitu. Kalau minta rokok nggak ada, saya gitu. Kalau selain rokok ada, gitu. Soalnya kalau minta rokok itu banyak kejadian 2-3 hari orangnya jatuh sakit dan mati. Karena kalau rokok itu kan tembakonya dibungkus. Jadi ibarat manusia ini tembakonya bungkusnya tuh kain kafan. Tuh. Kan makanya kalau orang kayak gitu nggak pernah, kalau minta rokok nggak pernah saya kasih. Oh gitu. Dan saya ngomong, kalau rokok nggak ada, tapi kalau kamu minta doa saya kasih. Saya gitu. Kalau kamu mau saya kasih, kalau nggak mau mendingan kamu saya bakar. Nah akhirnya juru kuncinya datang sampai ngomong,
udah kamu keluar aja dari bapak ini, kata dia. Nggak mau, akhirnya si juru kunci baca doa juga, hanya lemes keluar. Setelah keluar, saya kan pamit tuh, Pak, saya langsung pamit ya Pak ya, karena ini udah selesai, semua udah selesai, administrasi udah selesai, saya langsung ke Jakarta. Gak ke rumah dulu Mas, tuh. Udah Pak, saya lanjut aja gitu. Ya udah, hati-hati gitu. Jalanlah. Setelah kurang lebih 12 kilo, udah mau masuk tol, itu mobil mati. Mobil itu mati. Mana mobilnya udah berkarat. Akhirnya saya telepon temen, mobil gua mati ini di sini, gimana? Wah, gua lagi nganter nih bang. Oh ya udah deh kalau lagi nganter, kata dia. Akhirnya saya memutuskan untuk diem. Nggak saya utik-utik, nggak saya apa-apain. Saya diem. Saya cuma yang ngerokok, minum aqua. Cuma saya ngelihat mobil itu. Kenapa harus mobil ini yang dibawa? Gitu. Saya makin tersiksa juga ini. Sama aja sama mobil yang kemarin saya bawa. Gak lama di tempat saya nyetir itu ada sosok putih. Saya kan turun dari mobil, di depannya mobil, di pinggir tol. Ada sosok putih tuh jogrok gini, megangin setir gini. Saya ngeliatin, itu apaan lagi putih, saya gitu. Gak mungkin lah asap saya tadi ngerokok ngumpul di situ aja, kan gak mungkin. Saya biarkan aja. Gak lama saya makin dekat, langsung saya nyebut sesosok pocong, dia duduk situ. Jadi tangannya gini, di depannya kan setir, diem gitu, tapi nunduk gini, sini aja kelihatan. Astagfirullahaladzim, ngapain lagi kayak gini gitu. Akhirnya saya turun, saya mau pulang saya gitu. Kamu kalau nggak turun, saya bakar kamu gitu. Tetap aja gitu. Akhirnya saya baca doa, hilang. Saya hidupin, hidup mobil itu. Nggak saya otak-atik, nggak saya apain, hidup. Begitu hidup, udah saya ngebut ke sini. Begitu saya ngebut sampai sini, si bos saya juga nanya, gimana mobil? Aman nggak? Mogok nggak? Nggak Pak, aman, saya gitu aja udah. Oh ya udah, soalnya itu juga baru dites untuk keluar kota sekarang ini. Dalam hati saya, sialan juga ini bos saya gitu. Mobil tua dikasih saya, tapi ya saya mikirnya oke-oke aja, memang enak sih Mas. Nah akhirnya begitu nyampe sini, ya udah, akhirnya saya udah dikasih uang, kata uang bonus saya untuk nganterin aja lah, karena saya bukan karyawan situ kan. Setelah itu nanti kalau ada lagi mau ya saya panggil, mau asalkan mobil baru, saya gitu. Saya gitu, saya lebih baik gitu Bu, daripada sekarang masih bawa. Kalau sekarang sih untuk bawa sih jarang, karena saya dulu setelah resign dari bos saya itu sempet kredit mobil juga, dan orang yang perlu ambulan tuh rata-rata ya, bukannya meremehkan, rata-rata tuh orang kurang mampu yang mintanya ke saya, yang punya budget 200 lah, misalnya kayak dari sini ke Pasar Rebo cuma budget 200 gitu. Kalau ambulan-ambulannya lain kan 800 dari sini Pasar Rebo, 200 lah, 150, ya udah saya bawa. Tapi itu mobil jenazah? Iya, punya saya dulu. Cuma ya itu karena dulu saya karena kredit nggak bisa bayar cicilan yang kelima, hanya ditarik. Ya udah, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi sekarang apa profesinya? Jadi profesi saya sekarang driver online, Grab. Dan saya buka usaha juga baru, terapi pijit kertek. Kalau saya sekarang. Mau dipromosin nggak? Boleh, nggak apa-apa. Promosin. Jadi mungkin buat teman-teman di channel YouTube Ibu siapa tadi? Ibu Ratna. Satu, kita jangan pernah sombong di saat masih hidup ya. Karena di dunia ini nggak ada yang kekal abadi, kita bakalan mati semua. Maupun kaya ataupun miskin, kita bakalan sama untuk liang kuburnya ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di-share ke semua teman-teman biar nggak ketinggalan untuk berita-berita yang selanjutnya. Promosinya. Dan di sini saya juga sebagai driver online dan juga ada terapi pijit kertek, posisi di wilayah Jonggol. Nanti ada nomor teleponnya di bawah. Oh ya, oke. Makasih banyak. Ya, siap Bang Ibu. Didi. Siap. Teman-teman, diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.